Nah, ini kursornya udah ada. Nah, ini udah berfungsi teman-teman ya, artinya udah berfungsi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di sini gue bakal bahas gimana sih caranya untuk menghubungkan ataupun menggunakan ya teman-teman ya keyboard serta mouse ini secara bersamaan di HP Android teman-teman. Nah, jadi mungkin penggunaan dan fungsi manfaatnya banyak ya kalau kalian menggunakan keyboard serta mouse. Jadi kayak kalian mungkin seperti menggunakan PC, laptop kayak gitu. Cuman karena kalian tidak punya PC atau laptop, kalian tetap bisa menggunakannya menggunakan HP Android ini. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk kalian dapat menggunakan keyboard serta mouse ini biar dapat digunakan secara bersamaan teman-teman ya di handphone kalian kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk mengenai konten video kali ini, silahkan kalian simak aja video selengkapnya dari awal sampai akhir guys. Oke, jadi di sini yang perlu kalian miliki adalah pastinya keyboard dulu ya, keyboard dan juga mouse. Nah, di sini untuk keyboard dan juga mouse jenisnya itu bebas ya teman-teman. Kalian boleh pakai yang mechanical, boleh pakai yang biasa, boleh pakai yang RGB ataupun yang enggak, itu enggak jadi masalah teman-teman ya. Begitupun untuk mouse-nya kayak gitu. Terus untuk handphonenya minimal di sini perhatikan untuk Android-nya itu adalah versi 6.0 ya, paling rendah ya. Jadi di bawah versi 6.0 itu nggak bisa teman-teman kalian pakai secara bersamaan antara keyboard serta mouse ini. Jadi gua rasa buat kalian di tahun ini sih nggak mungkin sih, harusnya sih kalian sudah pakai minimal udah Android 9 kayak gitu ya. Nah, terus selain keyboard dan mouse yang perlu kalian miliki, karena di sini colokan antara keyboard serta mouse-nya itu adalah USB teman-teman. Nah, untuk colokannya ini juga kebetulan USB-nya masih tipe 2.0 ya, bukan 3.0. Jadi ya, untuk colokan ini kan nggak bisa teman-teman ya kalau kita hubungkan langsung ke handphone kita. Jadi kita diperlukan untuk konektor. Nah, konektornya itu untuk video kali ini gue menggunakan konektor seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk colokan kabel yang ini adalah colokan kabel casan ataupun kabel konektor charging sesuai HP yang gue pakai. Ini adalah Type-C karena untuk handphone ini menggunakan Type-C. Dan di bagian bodinya ini, di sini ada 3 port lubang USB, ada 3 ya, yang dimana difungsikan untuk kita gunakan dihubungkan antara mouse serta keyboardnya, kayak gitu. Nah, tapi untuk alat ini teman-teman, sebetulnya kalian juga bisa inisiatif ya ganti kalau sekiranya kalian mungkin terlalu mahal pakai seperti ini. Teman-teman sebetulnya masih bisa pakai seperti OTG dan juga port USB. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Jadi antara OTG itu nanti kalian hubungkan aja di portnya, karena di port itu kan cabang dari kabelnya juga USB. Nanti setelah kalian hubungkan, baru kalian pasangkan ke HP kalian. Sama aja sebetulnya. Yang penting intinya cuma membutuhkan port lebih dari 1 ya. Karena kalau kalian langsung pakai OTG ke HP itu nanti ganti-gantian, keyboardnya gantian. Nanti setelah kalian pakai keyboard, kalian pengen pakai mouse, colok lagi, lepas lagi, kan ribet. Jadi kalian perlu konektor. Selain keyboard, mouse dan juga konektor dan juga tadi penjelasan yang gue sampaikan, teman-teman ada yang perlu kalian setting di handphone kalian juga teman-teman. Jadi yang perlu kalian setting kurang lebih di bagian ini. Teman-teman silakan masuk aja ke menu setting di HP kalian. Ini mohon maaf teman-teman kalau kameranya kurang maksimal. Terus kalian tinggal scroll, pilih di bagian sistem ataupun tentang telepon ya. Pilih sistem atau tentang telepon, itu sama aja. Terus kalian pilih lanjutan. Terus kalian pilih di bagian opsi developer ataupun opsi pengembang ya. Nah, ini ya. Opsi developer. Terus kalian scroll ke bawah. Cari aja di bagian yang ini. Debugging USB ataupun USB debugging. Silakan diaktifin. Nah, buat handphone kayak Realme, Infinix itu biasanya tersedia OTG. Itu silahkan diaktifin aja OTG, kayak gitu ya, tanpa harus mengaktifkan debugging USB ini. Sebetulnya sama ya, untuk menghubungkan aja. Nah, kalau kalian sudah aktifin seperti ini, kita langsung rakit aja dulu ya. Kita langsung rakit nih teman-teman, antara keyboard dan mouse-nya dulu. Di sini karena ini USB, kita langsung hubungkan aja ke konektornya. Di sini akan gue colokkan dulu untuk keyboard, gue pasang. Terus untuk mouse gue pasang. Nah, ini udah gue pasang, konektornya udah gue pasang ya. Nah, kayak gini kurang lebih tampilannya. Terus karena ini sudah otomatis ya, ini udah Type-C, tinggal dihubungkan aja ke bagian HP kalian, ke colokan casan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, kayak gitu.
Ini untuk mouse-nya langsung aktif ya, ataupun nyala. Cuman keyboardnya belum nyala. Nah, karena keyboardnya ini menggunakan model RGB ya, jadi ada lampunya kayak gitu. Jadi diaktifin dulu aja RGB-nya, coba di bagian scroll lock. Oke. Untuk daya ini udah berhasil dapat ya, antara keyboard dan mouse-nya itu dayanya udah berhasil dapat dari HP kita. Jadi buat kalian yang nanya ini cepat lowbat atau enggak HP-nya kalau kalian pakai keyboard dan mouse RGB seperti ini, jawabannya tentu iya teman-teman ya. Karena untuk lampu ini juga menguras daya baterai cukup berlebih lah pokoknya. Jadi gue sarankan sih lebih baik yang biasa-biasa aja. Nah terus di handphone ini kalau kalian lihat ini tanpa kita setting-setting lagi, hanya perlu tadi settingan satu. Ini gue gerakin mouse-nya. Nah ini kursornya sudah ada nih. Nah ini kelihatan ya, di bawah tulisan Selasa 27 Jun tuh. Nah ini kursormu sudah ada. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini tuh buat geser mouse-nya juga udah bisa ya. Nah kayak gitu. Nah di sini langsung aja gue coba ke bagian browser kali ya teman-teman ya. Gue bakal bagian ke browser aja dulu. Misalkan ke Chrome. Gue contohin dulu. Nah ini kursornya udah ada. Nah ini udah berfungsi teman-teman ya. Artinya udah berfungsi. Kita coba dalam penelusuran pencarian ini kita klik. Untuk pencarian kayak biasa, kliknya menggunakan mouse kiri, pilih, nah langsung mencari. Misalkan kita ketikkan Raka Anggara. Nah kayak gini ya. Nah keyboardnya udah langsung bisa berfungsi juga tuh. Nah udah ya. Nah di sini kita coba enter. Dia layaknya kita menggunakan monitor ataupun PC, tetap penggunaannya sama kayak gitu ya. Jadi langsung bisa kita gunakan dengan normal. Ini gua ganjel aja nih, pakai korek. Nah kayak gitu. Di sini bakal gue coba tes scroll ya untuk mouse-nya. Gue scroll. Nah ini udah normal ya. Nah ini udah bisa teman-teman. Pada saat kita browsing kita udah bisa. Kita coba masuk ke YouTube. Misalkan gue pilih dan langsung otomatis masuk. Nah kayak gitu ya. Ini udah otomatis masuk ke YouTube ataupun sesuai yang tadi gue pilih. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, buat teman-teman yang nanya, "Bang, gimana cara back-nya?" Nah, kalau back di PC ataupun di laptop biasanya kita menggunakan mouse yang sudah memiliki tombol undo, kayak gitu ya. Cuman kalau untuk di Android, teman-teman menggunakan mouse bagian kanan. Kayak gitu. Jadi kalau kalian pilih kiri, like-nya seperti biasa. Kalau kalian pengen back itu kanan. Ini gue back kanan. Nah, dia akan back, gue back lagi, dan kembali lagi ke browser. Tuh, kayak gitu ya teman-teman. Misalkan gue masuk lagi, pilih. Ya, ini udah berhasil lagi masuk, kayak gitu. Gue back lagi. Ya, itu udah berhasil. Nah, kayak gitu ya. Jadi juga kita langsung udah berfungsi dengan normal. Terus keyboardnya, kita testing teman-teman. Kita langsung testing aja. Di sini Raka Anggara. Nah, berfungsi normal. Kita enter. Dan di sini juga berfungsi normal. Nah kayak gitu. Jadi udah sesimpel ini buat teman-teman yang mungkin pengen menghubungkan HP kalian menggunakan keyboard dan mouse secara bersamaan tanpa pokoknya ya sesimpel ini teman-teman. Mungkin manfaatnya banyak buat kalian mungkin beralih, mungkin belum sempat kebeli PC kayak gitu ya, ataupun laptop buat ngerjain tugas ini juga bisa teman-teman. Atau mungkin buat teman-teman juga yang suka main game menggunakan keyboard dan mouse di HP Android yang mungkin gamenya juga support ya untuk Android, itu kalian juga bisa menggunakan metode seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk cara menghubungkan ataupun menggunakan keyboard serta mouse secara bersamaan di handphone Android teman-teman.